Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في هذا المجلس المبارك على ما نواه آباؤنا وأسلافنا الصالحون على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadrat al-muhtaramin, para ulama, para guru, para ustadz, ustadzah yang saya ta'zimi, ketua masjid beserta jajaran pengurus, para jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rabiul Akhir kita dipertemukan Allah dalam kondisi sehat wal afiat. Dijadikan kita yang hadir ini bisa melaksanakan amal ibadah kewajiban yang mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala. Pun bermohon kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, maka diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan pembahasan kajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan masuk satu pembahasan yang baru, maqalah ats-tsalitsatu wal 'ishrun, nasihat yang ke-23. Yang ini masuk dalam bab yang berisikan 10 nasihat. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah mereka menyatakan talabtu 'asyratan minal khisali, aku mencari menuntut 10 hal, al-khisali 10 perkara, fi 'asyrati mawatina ay mawadhi'a, yang aku mencari 10 perkara itu pada 10 tempat. Fawajadtuha ayil khisal al-'asyrata, maka aku dapatkan 10 hal tersebut fi 'asyratin ukhra, di dalam 10 hal yang lain, fi 'asyratin ghairil 'asyrati allati talabtuha, yakni pada 10 hal yang bukan 10 hal yang aku cari, aku tuntut tersebut. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentunya kalau atibbaul qulub, tentunya kalau orang-orang para pengkaji, para salik, orang-orang yang mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang mereka cari bukan dunia, yang mereka cari bukan hal-hal yang bersifat materi, tentunya yang mereka cari adalah keabadian, yang mereka cari adalah kebahagiaan yang hakiki, yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa 10 hal tersebut yang mereka cari? Yang pertama, mereka mencari talabatur rif'ata ay rif'atad darajati fit takabburi wa huwa ru'yatu qimatin nafsi. Yang pertama, aku mencari derajat yang tinggi.
atau pandangan yang tinggi dari makhluk. Mereka mencarinya seperti itu, atau yang paling pasti mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Fit takabburi, di dalam kesombongan atau meninggikan diri. Wa huwa ru'yatu qimatin nafsi, takabbur itu bahasa kita takabur atau sombong. Apa? Secara sederhana maknanya ru'yatu qimatin nafsi, yaitu memandang diri kita itu berharga atau mulia. Fa wajadtuha fit tawadhu'i, tetapi sebaliknya aku dapatkan derajat yang tinggi itu pada perilaku tawadhu'. Wa huwa kama qala al-Fudail, dan itu tawadhu' itu sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqlibahu mimman qalahu. Bahwa engkau, kata Fudail bin Iyad, engkau bertawadhu', merendahkan dirimu di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau memandang rendah dirimu, kemudian apa yang ada pada diri kita, maka kita kembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan itu kepada hakikatnya adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bertawadhu itu artinya kita merendahkan diri ke hadirat Allah, karena pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa semenjak kita lahir. Ada orang yang mencari nama baik. Apakah dari lahir dia sudah punya nama baik? Ya tidak. Orang pengen derajat yang tinggi, pengen tersohor atau masyhur. Ketika kita lahir, adakah kita masyhur, dikenal 10 orang, 100 orang, 1000 orang? Ya juga tidak. Maka ketika seseorang mencari derajat yang tinggi, penilaian yang tinggi, maka dilihat dulu kepada siapa dia melihat. Terkadang banyak orang mencari melihat pandangan yang tinggi dari makhluk, padahal kita inginnya pandangan tinggi itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari pandangan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita merendahkan diri kita, dalam artian ya memang sehakikatnya kita rendah. Ada orang merasa dia tinggi, kita ini tinggi bagaimana sih? Maksudnya pengen derajat yang tinggi, memang pada awalnya kita tidak ada apa-apanya di depan Allah. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya hakikatnya fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Salah satunya kita butuhkan adalah betapa tidak adanya harganya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kita akan berharga manakala kemudian kita merendahkan diri kita ke hadirat Allah dengan merasa apapun kebaikan yang kita miliki, baik itu pada kebaikan pada aspek jasmaniyah maupun kebaikan-kebaikan dalam bentuk ketaatan, itu semuanya merupakan karunia daripada Allah. Maka orang-orang yang ketika hidupnya merendahkan diri di depan Allah, dan pada hakikatnya seperti itu, kemudian merendahkan dirinya di depan makhluk, karena memang sejatinya kita tidak boleh mengangkat diri kita, derajat kita di depan makhluk, maka ini orang-orang yang disebut sebagai Allah, sebagai hamba yang betul-betul disebut sebagai hamba Allah. Maka Allah menyatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan yang disebut sebagai hamba Allah, ibadur rahman itu siapa? Yaitu mereka yang ketika hidup di muka bumi ini mereka merasa hina, artinya dia masih banyak kekurangan sehingga dia enggan untuk merendahkan orang lain. Dia masih merasa banyak ketaatannya, masih banyak bolong-bolongnya sehingga dia enggan untuk ngomenin amal orang lain. Kadang-kadang kalau kita tak sadar merasa sudah soleh sedikit, padahal hakikatnya di depan Allah belum tentu. Kemudian dengan modal kesolehan yang menurut kita sudah oke itu, kemudian kita berani ngomenin orang lain. Dan ini penyakit yang berbahaya. Merasa sudah setahun ini sholat di masjid terus berjamaah, terus ngomenin orang yang di jalan, jam segini masih di jalan, jam segini masih apa? Ya kita nggak tahu, mungkin orang sholat itu tidak harus ngelapor ke kita toh. Orang itu melakukan amal ibadah tidak harus fingerprint di depan kita. Permisi Ustadz, Pak Haji Somad, saya sudah sholat zuhur berjamaah loh ya. Ya enggak juga. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melakukan kebaikan yang menurut kita banyak, supaya kita tawadhu, perhatikan bahwa betapa sangat banyak orang-orang yang jauh lebih hebat amal ibadahnya dibandingkan kita. Maka dikatakan ulama, sering-seringlah melihat ketaatan itu kepada orang yang lebih taat kepadamu dibandingkan dirimu. Supaya apa? Supaya engkau itu tidak merasa terlena dengan amal yang sedikit. Karena betapa banyak orang dengan amal yang sedikit,
kemudian dia merasa sudah jumawa, sudah merasa tinggi, sudah mencapai maqaman mahmuda. Wah, ini sudah mencapai derajat yang hebat, sehingga ketika dia duduk dicari-cari kekurangan orang. Bapak ini sholatnya kok sebentar sekali, imam ini kurang tajwidnya, kemudian Pak Ketua Masjid ini kurang istiqomah, pengurus ini kurang, semuanya dikomen. Biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang lupa dengan kadar dirinya, dengan mengevaluasi dirinya. Maka tawadhu itu tidak harus duduk di depan, duduk di belakang supaya kemudian dia kelihatan orang rendah hatinya. Tawadhu itu dikatakan para ulama, ketika engkau duduk di satu majlis, kemudian di dalam majlis tersebut engkau merasakan kekuranganmu, engkau menunjukkan, memikirkan, meyakini kelebihan orang-orang di sekitarmu daripada dirimu, maka itulah hakikatnya tawadhu. Maka ketika duduk di tengah, dilihat, oh bapak ini orangnya rajin pengajiannya, yang sebelah kiri aku tahu sedekahnya bagus, yang belakang ini aku dengar puasa sunnahnya mantap, yang di depanku ini orangnya aku dengar qiyamul lail. Jadi dia merasa bahwa tak punya kelebihan di depan orang lain. Maka seperti itulah hakikatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang disebut sebagai orang tawadhu. Maka orang yang ingin meninggikan derajatnya di sisi Allah bukan dengan cara merendahkan orang lain, tetapi meninggikan derajat dengan cara justru kita merendahkan hati kita di depan Allah, di depan orang banyak, maka derajat kita ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahwa kita tak butuh pengakuan makhluk, itu yang paling penting. Yang paling penting kita butuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau Allah sudah memandang kita baik, Allah sudah mengangkat derajat kita, sekalipun ternyata di dunia zahirnya sepertinya dia terhina, tetapi di mata Allah dia amat sangat mulia, ya cukup. Sekarang tahunya orang tersebut mulia di mata Allah bagaimana? Lihat dalam aspek kehidupannya, dia lurus, istiqomah dalam ketaatan, kemudian dia bersahaja, kemudian dia memandang hidup dengan pandangan yang menghinakan. Itu orang yang berarti orang yang sudah diangkat derajatnya di sisi Allah. Apalagi nanti kalau sudah di akhirat baru ketahuan bahwa hakikat sesuatu itu kan annasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang itu ketika hidup di dunia, mereka itu seperti orang yang tertidur. Mereka tak tahu bagaimana hakikat dari apa yang dia lakukan selama di dunia. Sekarang kita ini belum tahu balasan kita duduk di majelis seperti ini, belum tahu. Kemudian pun ketika kita melakukan dosa, misalnya melakukan pelanggaran pun, kita tidak mendapatkan balasan sebenarnya, nanti di akhirat baru ketahuan. Termasuklah nanti bapak-bapak, kita kena prank. Ngapa kena prank? Kena prank dengan penilaian dan keyakinan maupun perasaan kita dewek. Kita ini kadang-kadang ada orang merasa, wah di akhirat sepertinya dapat tempat tinggi, makom yang luar biasa. Ternyata kita makomnya biasa baik, sementara di akhirat orang yang kita remehkan selama ini, dia melampaui kita jauh, membumbung di angkasa misalnya. Sederhananya untuk diilustrasikan seperti ini, kita merasa dengan modal kita yang seperti ini, terus kita akan masuk di satu gedung pertemuan, misalnya pelantikan presiden misalnya. Di pelantikan presiden kita merasa bahwa sudah hebat dengan segala pengalaman, dengan titel itu, dengan modal pergaulan, circle kita segala macam. Pede lah kita berangkat, pede. Ada kawan yang kita anggap biasa saja, dia nggak terkenal sama sekali, hartanya pun biasa, titel kita lihat tak ada. Nah, kemudian ketika masuk, ternyata kita ini dimasukkan ke ruangan yang belakang tingkat 2 sekian. Ya, kalau nyengok presiden itu dari jauh tuh sudah sayup-sayup saking jauhnya. Sementara kawan ini yang biasa-biasa kita anggap biasa, ternyata dia ini orang yang istimewa, punya kedekatan pribadi dengan presiden, ditaruh di depan berbaris dengan para duta besar, punya tamu-tamu undangan yang mulia. Lihat, di situ kita kena prank. Nah, ini ilustrasi bahwa di akhirat akan ada orang-orang seperti ini. Orang yang merasa dengan amalnya banyak atau dengan hartanya yang banyak, dengan fisiknya yang hebat, kemudian muncul perasaan dia menganggap dirinya hebat, merendahkan orang lain, ternyata yang direndahkannya itu ternyata di akhirat melampaui dia. Ada satu cerita, ada orang yang Masya Allah, ya, dia dianggap orang biasa, kemudian ternyata orang yang tak terkenal sama sekali, tapi ternyata dalam satu pertemuan, ternyata dia bukan orang sembarangan. Duduknya itu bersama para menteri dan para raja. Oh, ternyata ini ilustrasi untuk akhirat kita. Jangan-jangan kita merasa amal kita lah banyak, kita lah merasa soleh, kita merasa derajat kita tinggi, ternyata di akhirat kita tak punya derajat sama sekali di mata Allah. Na'udzubillah. Maka bagaimana supaya caranya kita diangkat derajat oleh kita? Maka rendah hatilah.
Rendah hati itu bapak-bapak bisa duduk di depan, tapi dia merasakan, ya Allah aku tak pantas depan ini, banyak yang dosa ya Allah. Itu tawadhu. Ada dia duduk di tengah, ketika dia menjadi mustami', Masya Allah dia mendengarkan dengan baik, dia melihat kebaikan-kebaikan yang disampaikan, tidak ada perasaan dia merasa sudah belajar, sudah hebat. Itulah tawadhu. Yang di belakang dia melihat, ya Allah aku ini orang duduk di belakang, memang pantasnya aku main ya Allah karena aku kurang. Itulah tawadhu. Jadi nak di depan, di tengah, di belakang, bukan zahirnya yang dipandang oleh Allah, tetapi kesadaran jiwa atas kekurangan-kekurangan diri. Itulah hakikat tawadhu. Jadi dalam bahasa sederhana, tawadhu itu bukan duduk di pojok belakang, di bawah beduk, tapi dalam hatinya, mestinya aku ini yang imam. Nah, itu kan bukan tawadhu. Itu namanya rendah ke diri, naik ke mutu. Tuh ada ngomong itu. Inilah Ustaz kami ini tidak kata apa-apa, padahal rumahnya besar. Padahal dia ngomong itu tuh biar diangkatkan, oh Pak Haji ini kan rumahnya besar. Setelah itu dia senang dengan pujian tersebut, bukan main itu tawadhu. Ketika dia ngomong, Ustaz emang tidak kata apa-apa Ustaz, kemudian apa ini? Ya ini titipan baik Ustaz. Tapi dia mengucapkan itu betul-betul sidqun, jujur dari dalam hati. Nah itulah tawadhu. Karena ada uang ini kan kadang ada sebagian nak ngerendah-rendah ke diri, tapi kemudian dia supaya diangkat-angkat, dipuji-puji, dan itu yang dia cari. Bukan itu hakikat tawadhu ya ikhwan. Maka kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kefakiran kita, kebodohan kita, dan betul-betul itu muncul dari dalam hati. Itulah hakikat tawadhu. Maka orang yang bertawadhu, maka dia akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tawadhunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam hal-hal, dalam jam-jam seperti ini, ketika beliau terlambat bangun ketika subuh, kemudian ketika subuh terlambat bangun, kemudian bergegas, tapi dengan rasa menghormati orang tua yang di depan, jalan terbongkok-bongkok, gelap itu belum ketahuan. Kemudian beliau mau cepat, kemudian ini orang tua kita harus ta'zim kepadanya. Ketika jalan lambat di belakang orang tua, ternyata ini sholat subuh sudah jalan lama, jangan-jangan saya terlambat, kata Sayyidina Ali. Tapi ternyata rasa tawadhu'nya mengalahkan itu. Dia ta'zim kepada orang tua. Ternyata di dekat masjid baru kelihatan ada terang, kan ada lampu kelihatan. Oh ternyata bukan orang muslim, tapi tetap beliau ta'zim. Orang itu lewat, beliau baru masuk masjid. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ruku, masih dapat rakaat pertama. Ketika Rasulullah itu ditanya, kalian tahu tidak kenapa saya lama tadi? Para sahabat yang menjawab, ya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tadi aku ketika sudah mau berangkat dari ruku, malaikat Jibril menahan pundakku sampai kemudian Ali ikut ruku, kemudian baru. Kenapa? Barokah tawadhu'nya seorang anak muda kepada yang tua. Dan betapa godaan untuk meninggikan diri ini terjadi pada orang-orang yang diberikan kelebihan. Yang kedua, pada orang-orang yang pada usianya masih muda. Karena kalau orang sudah tua itu memang sangat gampang untuk tawadhu. Kenapa? Mano nak sombong, badan berjalan bela sarul atau bongkok-bongkok gitu ya. Kemudian ketika nyingok lajak-lajak jelas lagi. Kemudian berdiri 5 menit pingganglah sakit. Nah, ada apa lagi nak disombongkan? Maka ketika dalam kondisi sedang sehat-sehatnya, sedang gagah-gagahnya, sedang muda-mudanya, sedang produktifnya, kemudian punya uang yang banyak, kemudian punya pengalaman yang banyak, kemudian disitulah sifat tawadhu itu ditantang. Ada fulan bin fulan belajar ngaji, belajar bahasa Arab dasar kepada sang guru, sang kiai kampung bahasanya. Oh, kemudian selesai itu dia berangkat S1, S2, S3. Ketika pulang, guru yang membukakan cakrawala awal ini mengajarkan dia alif dan ba dan ta itu sampai dia bisa membaca, sampai dia bisa menjadi orang yang hebat terkenal. Setelah itu pas balik, guru pertamanya ini disalami baik. Kemudian dalam artinya, guru kampung, guru juga, cuman banyak laku ilmunya sekarang. Terjadi ya ikhwan, terjadi. Pada satu saat, ada seseorang yang Masya Allah, ustaz, ma'ruf, masyhur, orangnya terkenal, ulama terkenal, kita sebut seperti itu. Tapi ketika mati, ketika menjelang sakaratul maut itu, nazaknya itu tidak pacak-pacak mati. Susah dia mati. Jadi, mati tidak, hidup juga tidak. Dalam artian kenapa ya? Karena kalau disebut sebagai orang mati, dia masih seperti menggelepar-gelepar, dikatakan masih hidup, kemudian kesadarannya sudah hilang. Kemudian ditanyakanlah kepada seorang yang ulama yang rebani, atas isyarah istikharahnya dinyatakan dia ini punya salah kepada salah satu gurunya. Maka dikumpulkanlah guru yang masyhur ini, ulama atau ustadz masyhur ini, dikumpulkan semua. Dicari satu-satu, tolong minta maafkan dia. Masih belum selesai.
Dicari lagi guru-gurunya, ulama-ulama yang hebat terkenal, masih belum bisa. Dia selesai dengan apa? Dia husnul khatimah nggak bisa. Semua sudah sampai tidak ada. Kemudian ada yang bilang, pernah nih, dia ini kan di kampung A. Dia itu tak salah pernah cerita tentang guru ngaji yang di kampung itu. Dan dia belum pernah silaturahim sampai sekarang. Sudah berbelas-belas tahun, berpuluh tahun tak pernah datang ke gurunya. Maka dicarilah si guru ini. Maka dicari guru. Datang gurunya, Masya Allah. Guru yang ikhlas ngelihat muridnya, nangis, ya Allah muridku. Dengar suara guru tuh Allah pulihkan kesadaran sang murid ini. Ya guru, minta maaf, aku pernah menyakiti hatimu, kemudian aku pernah ngontani engkau, dalam bahasa sederhana. Setelah dia jadi masyhur itu, meremehkan. Tidak apa-apa, kata sang guru, nggak apa-apa. Saya ridho, hai anakku, saya ridho. Maka bermaaf-maafan, sang guru nangis, sang murid nangis, setelah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa husnul khatimah, lepas dari sakratul maut. Kenapa? Karena dia meremehkan gurunya yang telah mengajarkan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Berarti jangan dinyana, jangan disangka orang yang tidak tawadhu, orang sombong itu hanya pada orang berharta, tidak. Bahkan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah menyatakan seperti ini, sekali-kali tidak, bahwa orang manusia itu melampaui batas itu ar-ra'ahu istaghna, merasa dia sudah tak butuh lagi kepada Allah dengan beberapa sebab. Mungkin bil mal, dengan sebab hartanya, bil jah, dengan sebab kemuliaannya. Kemuliaan di sini pertemanan, jabatan, circle-nya siapa orang-orang hebat. Kemudian bil ilmi, dengan ilmu. Maka dikatakan oleh salah satu guru kami, Ki Haji Ihya Ulumuddin, yang mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat panjang usia oleh Allah SWT. Beliau menyatakan yang 2 poin pertama ini gampang. Orang kaya itu gampang tawaduknya. Bagaimana dibikin miskin sama Allah, langsung tawaduk dia. Kemudian orang yang mulia dengan merasa punya jabatan, gampang. Caranya bagaimana? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesaikan jabatannya, selesai. Kemarin pejabat, sekarang mantan pejabat. Kemarin dihormati, sekarang mungkin dicemooh. Terjadi? Terjadi. Tapi kalau ilmu ini kalau sudah melekat di sini, sampai mati dia masih punya, masih ada. Maka kata beliau, orang yang berilmu justru itu harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena ilmu itu terus melekat pada dirinya, dan ketika ilmu yang merupakan salah satu bagian dari kelebihan itu melekat, tidak dikawal dengan sifat tawadhu, maka ini akan bisa seperti iblis, merasa lebih baik, lebih alim, lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka mencari rif'ah itu di sikap sifat rendah hati. Ikhwan dimuliakan Allah. Kita lihat betapa, saya sering ilustrasikan betapa tawadhu'nya guru-guru kita yang beliau menguasai banyak cabang ilmu. Tapi ketika ada yang muncul, kata beliau, belajar baik sama dia. Beliau itu sudah biasa ngajar ini dan itu, Masya Allah. Bukan berarti nolak ilmu loh ya, tapi saking tawadhu'nya. Dan lihat betapa tawadhu'nya para ulama-ulama kita. Ini kitab yang seperti ini. Ada kitab yang lebih tebal lagi, ada kitab yang sangat tebal. Tetap ujung-ujungnya apa? Dikatakanlah mereka, wallahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah yang tahu hakikat kebenaran. Betapa tawadhu'nya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan satu kata-kata yang sering dikutip oleh kita para pelajar atau siapapun. Beliau menyatakan seperti ini. Ini pendapat saya, pendapat kita benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Kalau menurut kita, kata beliau, pendapat orang lain boleh jadi salah, tapi juga pasti ada benarnya. Nah, berarti kita tidak bisa mengklaim kebenaran itu mutlak punya kita. Berarti kita tidak bisa menyatakan amal ibadah saya paling sahih, kemudian kelompok kami paling sunnah, kelompok kami paling dekat dengan surga, bacaan saya paling bagus, tajwid saya paling hebat, hafalan Quran saya paling mutqin. Hati-hati. Jebakan-jebakan seperti ini jebakan yang melenakan. Emang dikira kita kah? Dikira bapak ibu atau saya mengira kah misalnya? Semakin solehnya kita, iblis semakin takut? Tidak. Iblis itu akan mengutus yang makomnya lebih tinggi lagi, yang permainannya lebih halus lagi. Ada yang di belakang hafizul Quran, yang imam juga sama-sama hafiz, tapi suaranya tidak pati bagus. Kata hafiz yang di belakang, suara mak ini tidak jadi imam, mestinya aku. Ikhwan dimuliakan Allah, bahaya. Baru belajar sekarang, bapak-bapak mungkin ada kursus tajwid dengan Ustaz Kusyairi. Selesai, dia bilang, Ustaz Apip itu tidak benar bacanya, kurang qol-qolahnya, kurang qul a'udzu birabbil falaq misalnya, kurang qoknya itu Ustaz itu. Dalam sholat ngerasani orang lain, dalam sholat mikirkan tajwid.
Padahal Allah menyatakan wa aqimis salata lidzikri. Salat itu ya tujuan utama salah satunya untuk ingat kepada Allah, bukan ingat ke tajwid. Ingat ke bacaan, oh bacaan imam itu salah. Bacaan ini ngapo kurang panjang. Ay, bacaan imam ini kurang cak di Masjidil Haram kemarin. Lagi salat ingat Masjidil Haram, ingat imam, ingat manusia. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ketiadaan sifat tawadhu. Maka dalam satu cerita, betul terjadi. Ada seseorang yang ahli tajwid, Masya Allah, hafalannya banyak. Kemudian, dia ini datang disuruh gurunya ke kampung. Datang ke kampung tersebut. Yang imam ini itu ya, yang masih belajar Quran bahasa kita itu, A di atas A di bawah A. Ya, namanya lidah-lidah Jawa lah yang itu ya. Maka kalau ngalaihim waladhdallin amin, itu seperti itu. Dalam belakangnya itu, kemudian dia nih ngerasa nih imam ini bacanya koma ini, ainnya ke ini. Kemudian selesai sholat, dia kemudian nanyo, Pak katanya, ngapolah aku tidak baca khusyuk. Kata yang di depan tadi, iyalah selama sholat kau tuh ngerasa nih bacuanku. Ternyata tahu sang imam ini orang bukan orang sembarangan. Ya sholat ini lur katanya, sholat ini kan untuk mengingat Allah, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Salat ini untuk memunculkan betapa Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Kita menyampaikan penghormatan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Intinya Allah, Allah, Allah dalam salat. Lah sekarang tajwid. Suara imam kurang bagus, bacaan imam kurang panjang, imam ini kurang lemak, mestinya apa? Maka ya ikhwan dimuliakan Allah, kapan kita nak tawadhu'nya? Datang ke hari ini Sabtu dan Ahad, besok kita mungkin hari ini besok ada kondangan makan. Kalau kenduri atau sedekah yang ku ada kedak mah ini lauknya nasi keras, lauknya dak lemak. Sering kita ini sekarang seperti jangan kira siapa lah yang sempurna di mata kita ini kira-kira. Kalau sudah seperti itu, masakan wong ini dak lemak, sedekahnya dak rame, rumahnya dak bagus, maka ini orang yang biasanya lupa dengan hakikat dirinya sehingga muncul rasa sombongnya, sehingga dia kemudian merendahkan orang lain. Tak akan tinggi derajat orang seperti ini. Kalau mau tinggi, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau itu rajanya raja, tapi rumahnya Masya Allah. Betapa beliau orang yang hebat, orang yang dijamin maksum oleh Allah, tapi beliau masih mau minta pendapat dari para sahabat. Betapa beliau orang yang sangat dimuliakan dunia dan akhirat, tapi tangan beliau tak pernah lepas, tak pernah menolak kalau ada para budak-budak itu menarik beliau. Budak-budak itu bukan budak Palembang, budak belian-nian, kotor bajunya, mungkin aroma tubuhnya nggak enak, tapi mereka minta bawa ke Rasulullah. Oleh Rasulullah itu oke, diajak kemana-mana. Lihat, itulah sifat tawadhu. Tak meninggikan derajat juga bukan, tapi bukan pencitraan tawadhunya itu. Kemudian selanjutnya, wa talabatul ibadata ay ghayatat ta'zimi lillahi fis salati fawajadtuha ayil ibadata fil wara'i. Yang kedua kata beliau, aku mencari ibadah, aku menuntut, mencari, memilah-milah ibadah dalam artian ghayatat ta'zimi lillah, yang betul-betul meninggikan, mengagungkan Allah, fis salati, di dalam salat. Jadi maksudnya tuh aku menganggap bahwa salat itu adalah ibadah yang paling tinggi, karena ketika salat kita sujud, maka sujud itu tempat yang paling dekat, kondisi yang paling dekat antara kita dengan Allah yang Maha Tinggi. Dahi, kalau kita salat, dahi yang kita muliakan ini, kepala yang kita muliakan ini, bahkan dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan pantat kita. Pantat itu yang keluar kotoran, ternyata kepala kita lebih rendahkan. Kenapa? Memang pada hakikatnya kita tidak ada harga di depan Allah, maka kita mengangkatkan Allah, kita sucikan Allah, dan dengan itu Allah akan mengangkatkan derajat. Maka kata beliau menyatakan, aku mencari ibadah yang betul-betul ibadah yang betul, karena ibadah tersebut sarana yang paling hebat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata kata beliau bukan di salat, tapi apa? Fil wara'i. Ternyata aku dapatkan itu dalam sifat wara'. Wara' itu apa? Kita sudah sering bahas. Wara' itu adalah usaha seseorang, perlakuan seseorang untuk menjauhkan diri dari yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, misalnya mana? Ya, ini meninggalkan yang wara', meninggalkan yang syubhat. Ada manggo pinggir jalan, bukan tetangga kita nih, manggo di luar, orang punya Pak Haji sana, berjuntai itu. Mendiambil kan karena sudah di luar jatah beliau secara fikih, ya. Tapi bagi orang yang wara' tidak seperti itu.
Kita ini kan bukan tetangga beliau, tidak pernah nyapu godongnya, tidak pernah juga bukan membersihkan misalnya yang kotor di situ. Nak ngambil manggo, tidak pas. Aku wong sano Sungai Batang, ada bantuan kepada masyarakat yang fakir miskin di daerah Lorok Pakjo, diaturi datang dengan anggapan bahwa wah, aku ini kan dekat duit juga, sama-sama fakir, masa fakir itu kan masih nak memilah-milah tempat, datanglah aku ini ke sini. Itu orang-orang yang tidak warok. Karena kenapa? Kalau orang warok kan disebutkan kan itu daerah Lorok Pakjo, bukan daerah Sungai Batang. Kalau disebut siapapun orang yang miskin, yang tidak berduit, yang bokek, silahkan minta bantuan ke Pak Haji ini, ke Masjid Baitur Rahman, datang kita, tidak ada batasan. Tapi kalau disebut khusus untuk daerah Lorok Pakjo, khusus untuk daerah Demang Lebar Daun, maka yang Sungai Batang tidak masuk. Berarti menjaga hal-hal yang syubhat itu namanya warok. Mengapa dikatakan beliau, aku mencari puncak ibadah tertinggi di dalam solat, tak aku dapatkan itu, tapi ternyata aku dapatkan itu di sifat warok. Karena ya ikhwan, bahkan salat pun ini sudah bukan wilayah syariah. Salat pun dalam kajian tasawuf tak diterima Allah kalau dari sesuatu dari haram. Bajunya boleh maling, atau misalnya ada orang seperti sering kita ilustrasikan, dia nangis-nangis depan Ka'bah, memeluk dia hajar, kecup hajar aswad, dia pegang mendekapkan dirinya, dia multazam. Ini kan salat di Hijr Ismail ini hebat, nangis-nangis merasa oh ya Allah ampun dosa, sementara dia haji dan hasil dari korupsi misalnya. Hasil dari misalnya tanahnya itu, tanah wong diakui sebagai tanah dia, karena di pinggir jalan meledak, harganya besar, berangkat kita haji, nangis-nangis, percuma tangis semua itu. Cari dulu hal yang halal, baru diterima tangisan di depan Allah SWT. Ini kan ilustrasinya sudah jelas. Sabda Rasulullah SAW, ada orang debu dia, kumal dia. Kenapa? Karena perjalanan yang jauh. Sementara salah satu asbab orang diijabah doa itu apa? Ketika dia melakukan safar musafir. Musafir selama dia tidak untuk kemaksiatan, maka doanya diijabah Allah. Selama bukan untuk yang haram atau kemaksiatan. Maka kemudian selanjutnya dia ngangkat tangan sambil nangis, ya Tuhanku minta ini, ya Tuhanku ampuni dosa. Sementara kata Nabi, bajunya dari cara yang haram dia dapatkan, makanannya makanan haram, tumbuhnya dengan dari sesuatu yang diharamkan Allah. Mano kata Nabi nak diijabah doamu. Berarti sholat pun seperti itu. Sholat nangis-nangis, sujudnya panjang lama, tapi kemudian masih maaf nganak ke duit, kaget dulu. Ada hal yang lebih mendasar daripada itu. Bahwa sholat kewajiban betul, tetapi untuk sampai kepada derajat sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu kata-kata yang baik-baik, juga amal-amal yang baik-baik. Amal baik, amal soleh itu bagaimana? Amal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Karena kenapa? Karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka kata beliau, aku mencari kekhusyuan, derajat tinggi, ibadah yang sebenar dalam solat. Karena solat itu kita membesarkan Allah. Allahu Akbar, di setiap ruku, sujud, di setiap rukun, nah itu kita lakukan bertakbir, membesarkan Allah. Ketika ruku kita mensucikan Allah, ketika sujud kita mensucikan Allah, menghadirkan kefakiran kita. Ternyata belum. Yang lebih mendasar daripada itu, ketika kita melakukan amal ibadah yang didasari, diawali dengan warok, itulah ibadah yang sesungguhnya. Sholat panjang niat, tapi itu tadi rumahnya itu dapat dari yang haram. Baca Quran hebat, tapi ternyata listriknya, rumahnya, mobilnya, kemudian apa-apa didapatkan dari sesuatu yang tak diridhai Allah, maka itu susah untuk diterima. Fikihnya ya gugur, kewajiban gugur. Tapi mestinya orang ibadah itu kan tujuannya supaya menjadi baik. Dan baik itu adalah baik dari cara mendapatkan, baik dalam mengkonsumsi apa yang dititipkan Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dan insya Allah untuk yang ketiga dan seterusnya kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya biidznillah. Kemudian selanjutnya sebelum kita tutup, kami ingin mengajak Bapak Ibu dalam acara perhelatan Maulid yang akan dilaksanakan di majelis kita di Lorong Abadi, itu tanggal 1 Jumat malam Sabtunya kita hataman Simaan bil Ghaib 30 juz. Diaturi nak datang nak melok nyimak itu dari jam 8 sampai selesai. Mungkin sebelum subuh atau sampai ke duha, itu terus non-stop
dibacakan Al-Quran 30 juz oleh para hufaz tanpa melihat, itu namanya bil ghaib gitu kan. Jadi bukan hataman kita baca sejuz-sejuz, bukan, tapi betul-betul dibacakan oleh seorang hafiz itu runut dari juz pertama sampai juz 30 tanpa melihat mushaf dalam Al-Quran. Nah kita lagi nyimak, maka itu acara namanya simaan. Simaan ini pakai lidah Jawa semaan, jadi sama baik nyimak, kita nyimak bacaan. Itu rangkaian yang pertama. Kemudian yang kedua pada tanggal 2 Novembernya malam Ahad ba'dal Isya, jadi Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu, biar paham, itu setelah Isya itu kita adakan maulid, itu khusus untuk bapak-bapak. Kemudian tanggal 3-nya itu pukul 2 siang sampai selesai, itu maulid khusus untuk ibu-ibu di tempat yang sama di perumahan Lorong Abadi. Alamat akan di-share setelah ini insyaallah. Jadi diatur galo-galo ini undangan resmi, tidak pakai kertas lagi, tidak. Kalau bahasa kita ini kalau sudah ngundang pakai mulut itu lebih kuat daripada undangan tertulis biasanya. Ini undangan resmi, diatur galo-galo tanpa terkecuali sama sekali. Mudah-mudahan Paca ambil bagian bisa hadir semuanya insyaallah bismillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, dipersilahkan kalau ada yang nak bertanya dengan materi yang telah kita bahas tadi ataupun yang di luar materi ini, selama saya masih bisa menjawab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam sehari-hari kita untuk mengetahui keadaan kita dewek itu tidak terlepas daripada penilaian manusia, Pak. Tapi tadi dikatakan bahwa janganlah kita cari pandangan makhluk, mencari penilaian orang, tapi kita mencari keridhaan Allah, penilaian Allah. Nah, hubungan ini gimana Ustadz? Karena secara jelas kita tidak akan tinggi derajat kita kalau tidak dinilai oleh orang. Seperti kita ketahui bahwa kalau naik kelas itu harus ujian, naik tingkat itu kita naik ujian, itu diuji oleh sesama manusia. Nah ini hubungannya gimana ini Ustadz? Supaya lebih jelas, terima kasih. Bukan muji Pak, tapi supaya lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman seperti sekarang ini, kenapa ini kami sampaikan, betapa banyak orang-orang sekarang ini lebih mementingkan pandangan orang dibandingkan dengan pandangan Allah. Itu intinya di situ. Beri hijau kaget, yang penting Allah. Itu kan orang-orang dulu seperti itu. Jadi sekarang ini nak dia dianggap bagus atau tidak menurut Allah kayak dulu. Yang penting follower ini ngomong bagus, subscribernya ngomong bagus, para pecinta ngomong bagus. Nah ini yang terjadi. Maka ketika pandangan makhluk yang kita cari, maka disitulah yang ada kadang-kadang banyak kepalsuan. Jadi kita tuh tidak sidik, betul-betul tidak muncul dari hati. Ngapo? Itu tadi seperti dalam bahasa yang sering dibahasakan dengan bahasa yang lucu itu. Depan calon mertua salatnya panjang, nian. Belum kawin. Setelah kawin baru kelihatan aslinya. Salatnya itu subuh plus duha. Karena ngapo? Karena yang dia cari-cari itu pandangan makhluk. Maka orang kalau sudah melihat pandangan makhluk, maka dia abaikan pandangan Allah, pasti palsu itu orang. Pasti maaf secara tabiat dia munafik. Kenapa? Karena dia hanya berorientasi kepada sesuatu yang zahir, yang empiris. Ngapo kau ini pakai helm? Ada Pak polisi, takut polisi. Itu kan aturan dunia kan misalnya. Ngapo kau takut korupsi? Takut ditetak tangan. Berarti kalau tidak ditetak tangan kau galak maling, kira-kira begitu. Atau beginilah, ngapo kadang-kadang kita ini ngomong besar, karena kita ini tidak berhadapan langsung dengan apa yang kita omongkan, tidak mengalami. Coba misalnya, Ustadz ngomong bahwa kita ini harus lewat dari korupsi, jangan. Iya, karena Ustadz tidak pernah jadi pejabat. Ketika dia sudah dihadapkan dengan jabatan, kemudian disitulah dia diuji. Nyepi, sudah bukan Ustadz lagi panggilnya, karena pejabat kan datang macam-macam. Pak, jadi main ini Pak, ada proyek nih haji nih Pak. Jadi kalau melalui tanda tangan Bapak, persetujuan dari Bapak, jadi kita nih Pak meloskan 200.000 orang dari Sumsel. Provinsi ini tidak Pak, karena Bapak ini punya tanda tangan sakti. Kalau kata Bapak oke, maka oke itu.
Cuman kaget kita naikkan harga bagi dua. Di situ baru tantangannya. Kalau selama ini karena di hadapan masyarakat dia merasa bagus, minta penilaian bagus, terjadi. Kenapa? Karena dia tidak ada tantangan. Tapi manakala dia betul-betul dihadapkan dengan tantangan tersebut, pandangan Allah lah yang itu akan berpengaruh atau tidak. Kalau dia bukan pandangan Allah yang diharapkan, yang dia takuti, antara kita berdua nambah aja, ya sudah laju 200.000, kau 1 juta, aku 1 juta, jadi 200 juta masing-masing. Lihat ya ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang-orang yang ketika dia hanya takut terhadap pandangan manusia atau mencari pandangan manusia, maka pandangan manusia itu bisa menipu. Tapi pandangan Allah itu tak pernah tertipu. Maka ikhwan, sebagai penutup, kata Ustaz Zainuddin MZ ini betul masih terngiang terus. Kata beliau, kenapa kita tak, ini orang nggak boleh zina, nggak boleh apa? Ya karena saya belum pernah melakukan itu dan tak dihadapkan dengan itu. Pernah pada satu saat kalau betul beliau ada masuk hotel, kata Pak ini ada seorang wanita datang, ada butuh layanan apa Pak? Disitulah tantangan itu terjadi. Lihat kalau yang dia lihat hanya pandangan makhluk, ini udah kata ini sepi, sudah aman kita lakukan. Maka disitulah mengapa yang dinomor satukan itu pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau dalam pandangan Allah kita baik, ya ngapain kita susah-susah mencari pandangan manusia? Seperti Uwais Al-Qardi, dia tak perlu disibukkan dengan pandangan manusia karena dia sudah sibuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Tapi kita ingat bahwa setiap orang itu punya makom dan halnya sendiri, Pak. Makom hal sendiri itu bagaimana? Bahwa ada orang makom seperti Uwais Al-Qarni, maka jangan cemooh dia karena dia memilih jalan itu. Tapi ada orang, Ustadz kita nih kan walaupun mencari pandangan Allah, tapi tetap kita butuh pandangan makhluk. Itu juga banyak. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau orangnya rapi, beliau orangnya wangi, beliau orangnya Masya Allah menyenangkan dari aspek fisiknya saja misalnya. Seperti itu, ya ada. Artinya begini, bahwa ada orang yang sibuk dia dengan dunianya sendiri karena tak melihat pandangan Allah, itu banyak. Tetapi banyak juga ada orang-orang yang dia ketika mencari pandangan Allah tapi juga menjaga sifat atau sikap orang pada dirinya dengan cara dia berpakaian rapi misalnya. Apakah salah? Benar semua. Yang salah tuh kepura-puraannya yang salah. Sok-sok soleh padahal tidak. Bahasa di Palembang nih, ida-ida awak nyadi ke budak gitu. Jujur-jujur tiba-tiba hilang dompet uang. Depan uang cak lugunian padahal penjahat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di situ makna mengapa kita harus mengutamakan pandangan Allah bukan pandangan makhluk. Tapi kalau sudah pandangan Allah kita dapat, pandangan makhluk kita perhatikan, pandangan makhluk pun tidak salah, karena itu akan menjaga stabilitas amal kita. Kalau ada polisi, disiplin kita, ujungnya disiplin kan? Walaupun ada orang yang kalau tidak kata polisi pun tetap akan disiplin. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut kaget, karena yang lain akan syuruk insyaallah. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.